NWS has upgraded the Storm Thelma to a Too much turbulence. We're bringing this bird back in. This is Rescue Team 1, Lima Charlie. Di sebuah malam, terlihat badai akan segera datang. Terlihat tim SAR dan pasukan penyelamat sedang menelusuri hutan untuk menyelamatkan seseorang. Bravo, Charlie. Please confirm status on rescue ops. Rescue ops. Retreat and seek shelter. Picking up. Azure Eagle, what's the status up there? Di sisi lain, seorang sukarelawan berkuda berhasil menemukan dua orang korban, yaitu ayah dan putrinya yang tersesat di hutan. Di sini relawan itu mengajak kedua orang ini pergi karena sebentar lagi banjir akan segera datang. Come on, get on. No, you guys go. She can be right. Come on, we gotta get going. There's a lot of water coming. Get up. Please, Timmy, let's go! I gotta go find her. Namun sang ayah tidak mau ikut karena ingin menolong istrinya. Meskipun sang relawan sudah mengatakan bahwa istrinya sudah sakratul maut di tempat lain. I can't find my wife. Have you seen my wife? Come on, get on. Please, Timmy, let's go! I gotta go find her. She's not. I found her downriver. Akhirnya sang relawan ini pun hanya pergi dengan putrinya, sementara ayahnya masih nekat mencari istrinya. Find her. Alhasil, sang relawan dan gadis muda ini berhasil selamat, sementara sang ayah harus menyusul sang istrinya ke rahmatullah. Are we gonna die? Man burn out. He's a hell of a track. Thank you. Yeah, we found him about a mile down the river. Setelah menyelesaikan aksinya, sang relawan itu pun pulang ke rumahnya. Dan sang relawan ini bernama John Rambo. Ya, dia adalah tokoh legenda tempur yang mungkin menjadi idola kita, bahkan idola bapak kita. Kini Rambo yang sudah tua tinggal di sebuah rumah yang jauh dari keramaian bersama sepupu perempuannya yang bernama Maria Beltran serta keponakannya. Always thinking, never talking. Outside, in his rocking chair. Setelah sedikit mengobrol dengan Maria, Rambo pergi menuju ruang bawah tanahnya yang dia bangun untuk tempat senjata sekaligus tempat dia menenangkan diri. Keesokan harinya, Rambo melakukan hobi barunya yaitu kuda-kudaan. Maksudnya berkuda dengan gembira. Setelah selesai berkuda, Rambo pun sarapan, lalu pergi ke ruang bawah tanahnya untuk melakoni hobinya yang lain, yaitu membuat senjata. Namun tak lama kemudian, keponakannya yang bernama Gabriel pun datang. What you working on? Di sini Rambo memberikan Gabriel pisau tempur sebagai bekal untuk berjaga-jaga di sekolahnya. Well, then you can use it to keep the boys away. A small knife. No, it's Damascus steel. To you, but nobody writes letters anymore. Nah, begini nih, kalau punya paman legenda tempur, bukannya dibekalin duit, malah dibekalin pisau tempur. Dia kira di kantin makan pakai pisau tempur kali ya. I made for when you go away to college. Setelahnya mereka berdua pun memutuskan untuk berkuda. Sambil jalan-jalan, mereka membicarakan tentang Gabriel yang akan berkuliah. It's crazy. I'm about to start college. But it's not intentional. It's gonna be real quiet around here without you. Tak hanya itu, Gabriel juga menyampaikan keluhannya yang hingga saat ini belum punya pacar. Karena setiap ada pria yang datang, para pria itu pasti langsung ketakutan karena dipelototin sama Rambo. Mirip orang tua mantan gua nih. Menurut kalian, kalau kalian punya calon mertua kayak Rambo, kira-kira kalau mau ngapelin anaknya, kalian bakal bawain apa nih guys? Tulis di kolom komentar ya, gua tunggu jawaban gokilnya. Lanjut.
Di malam harinya, saat selesai party dengan teman-temannya, Gabriel memberanikan diri untuk berbicara dengan Rambo. Dia mengatakan bahwa dia minta izin untuk pergi ke Meksiko menjumpai ayahnya. I need to go to Mexico. I know you've been through a lot, but Uncle John, I have to do this. There's no reason for a man to throw his family away. He's lucky. Rambo tentu saja tidak mengizinkannya karena dahulu ayahnya Gabriel membuang keluarganya begitu saja. Di sini Gabriel berdalih bahwa mungkin ayahnya kini sudah berubah. Namun Rambo membantahnya karena Rambo yakin orang seperti ayahnya Gabriel tidak akan pernah berubah. Not a good man. Can't be that No, simple. it's not. It's worse. No, it's not. Like that don't change. It only gets worse. Di sini Rambo meminta agar Gabriel tidak melakukan hal itu karena Rambo sangat menyayangi Gabriel dan menganggap Gabriel seperti anak sendiri. I've heard the stories. I know you've been through a lot, but I asked her for a favor and Real. I care for you like a daughter. As long as I'm around, he's never gonna hurt you again. Keesokan harinya, Gabriel kembali mencoba berbicara dengan Maria soal niatnya ingin bertemu dengan ayahnya di Meksiko. Dan tentu saja hal itu dilarang keras oleh Maria karena Maria juga tahu betapa jahatnya ayah Gabriel karena pernah menghabisi ibunya Gabriel. Dan untungnya kala itu Rambo datang dan membogem habis-habisan ayahnya Gabriel. Ni siquiera tiene derecho en poner sus ojos sobre ti. ¿Ella sigue hablando con Giselle? Giselle es una mala muchacha. Ni él ni yo te vamos a permitir que vayas a un lugar completamente peligroso. Porque él estaba golpeándola con un cinturón. That's enough. Setelah itu Gabriel pun membatalkan niatnya itu dan memilih pamit untuk pergi ke rumah temannya. Watching over you. Protect father, no el otro, mijita. Maria, go easy. I'm gonna go to Antonia's. Okay. Sorry about everything earlier. Namun niat awal ingin main ke rumah teman, tapi di tengah jalan Gabriel malah memutar arah dan pergi menuju Meksiko. Singkatnya Gabriel pun sudah sampai Meksiko. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Giselle. Dan dialah orang yang mengabari Gabriel bahwa dia sudah berhasil menemukan keberadaan ayahnya Gabriel di Meksiko. Life down here, it ain't easy, my sister. You know I could feel you. No voy a chingar. We'll go see Omen. Di malam harinya, Giselle pun mengantarkan Gabriel untuk bertemu dengan ayahnya ke sebuah apartemen di kamar nomor 2. Di sana Gabriel bertemu dengan ayahnya. Namun ternyata sikap ayahnya sama sekali tidak pernah berubah. Hingga perkataan tajam ayahnya membuat Gabriel sakit hati, menangis dan pergi. Fucking dies and leaves me with you. You both didn't mean anything to me anymore. You don't need to come back. Of course. Melihat keadaan Gabriel yang sedang sedih, Giselle pun berusaha menenangkannya dan menghiburnya. Namun bukannya dihibur atau didengar curhatnya, Giselle malah membawa Gabriel ke diskotik dan menjualnya. Karena Giselle tahu bahwa Gabriel masih perawan dan harganya masih mahal. Keesokan harinya, saat Rambo sedang memberi makan kudanya, tiba-tiba Maria datang dan teriak-teriak karena baru saja dia mendapatkan kabar bahwa Gabriel ternyata pergi ke Meksiko menjumpai ayahnya. Mendengar itu, Rambo pun langsung bergegas pergi ke Meksiko untuk menyusulnya. Di sisi lain memperlihatkan Gabriel yang sedang berada di tempat penyekapan bersama wanita lainnya. Dan datanglah Victor sang mafia yang membawa seorang wanita yang mencoba kabur untuk dijadikan contoh pada para tahanan lainnya. Le da para abajo. ¡Córrale! Sementara itu di luar sana, Rambo sudah sampai ke rumah ayahnya Gabriel dan menanyakan keberadaan Gabriel. Namun karena tidak mendapatkan informasi, Rambo pun pergi dengan emosi yang berapi-api.
Rambo melanjutkan pencariannya ke tempat Giselle. Di sini, Rambo menginterogasi Giselle dengan beberapa pertanyaan. Mind if I ask you a few questions about what happened? I'm looking for Gabrielle. She's not here. Deep inside, if you don't mind. Giselle menjawab semua pertanyaan Rambo tanpa rasa berdosa. Namun gelang Gabriel yang dipakai Giselle membuat Rambo yakin bahwa Giselle telah berbuat jahat pada Gabriel karena gelang itu adalah gelang milik ibu Gabriel dan tak mungkin Gabriel memberikannya pada siapapun. Where'd you get this? Give it to me, man. I'd be better if I took her out, calm her down, get her head clear. We told her to fuck off and I just wanted to help. Dan akhirnya Rambo pun memberitakan Giselle untuk mengantarkannya ke diskotik tempat Giselle menjual Gabriel. She'd never give it to you. You see me to that club. Sesampainya di diskotik, Giselle pun menunjukkan seorang pria germo pada Rambo. Dan Rambo pun mengikuti germo itu ke tempat parkiran bersama seorang kupu-kupu. Namun baru saja si germo ingin mengasah pedang, tiba-tiba Rambo datang menyerang sang germo. Betty. ¿Dónde está? Rambo menanyakan keberadaan Gabriel pada germo. Namun karena germo tidak mau memberitahu, terpaksa Rambo menggunakan cara militer menginterogasi musuh. Dan karena merasa tak tahan dengan cara militer itu, akhirnya germo pun mengantarkan Rambo ke tempat dia menjual Gabriel. Singkatnya Rambo pun sampai ke tempat itu. Di sana dia melihat Victor dan kawan-kawan. Namun keberadaannya ternyata diketahui anggota geng lainnya yang langsung menelpon seluruh rekannya untuk lebih waspada. Sementara itu di dalam ruang penyekapan Gabriel, tiba-tiba beberapa pasukan polisi datang. Namun bukannya menolong, rombongan polisi ini malah memaksa semua wanita di situ termasuk Gabriel untuk melayani mereka main kuda-kudaan. Di sisi lain, Rambo yang belum hafal seluk-beluk lokasi saat ini akhirnya terkepung seluruh pasukan gangster hingga dia bertemu dengan Victor dan saudaranya yaitu Hugo. Arizona. Melihat penampilan Rambo yang kampungan dan sudah tua, di sini Victor langsung membuli Rambo habis-habisan dan melucuti senjata Rambo. Bukan hanya itu, bahkan mendadak Rambo langsung dikeroyok habis-habisan di sini. Dalam kondisi yang sudah tua dan terluka, Rambo meminta mereka untuk melepaskan Gabriel. Namun bukannya dilepaskan, mereka malah semakin berambisi untuk melukai Gabriel. Rambo. Setelah puas melukai Rambo, mereka pun pergi meninggalkannya begitu saja. Saat itu Rambo benar-benar dalam kondisi terluka. Namun untungnya datanglah seorang wanita yang langsung membawa Rambo pergi untuk menolongnya. Di sisi lain, Victor dan Hugo sedang berdebat karena tadi Hugo melarang Victor untuk menghabisi Rambo. Namun ujung-ujungnya Victor yang kesal pun malah pergi menemui Gabriel dan memberikannya suntikan cairan nitroras agar Gabriel tidak sadarkan diri, dan tak lupa Victor pun melukai wajah Gabriel. Sementara itu di rumah wanita itu, Rambo sudah mendapat perawatan dan berhasil diselamatkan. Mira, debido a la contusión.
Sedangkan Gabriel terus-menerus diberikan suntikan nitroras dan dipakai sebagai alat kuda-kudaan. Singkatnya, Rambo pun sudah sadar. Di sana dia berkenalan dengan wanita yang menolongnya dan ternyata dia bernama Carmen yang merupakan seorang jurnalis yang ingin mengungkap kasus penjualan kupu-kupu ini. Bukan hanya itu, ternyata Carmen juga memiliki dendam pribadi karena para gangster itu pernah menculik adik dari Carmen hingga adik dari Carmen koit karena kebanyakan dicekokin nitroras oleh para gangster. What you did to him? How long have I been here? I'm an independent journalist. One overdose 2 years ago. Di sini, Rambo menanyakan tempat gangster tersebut menyekap Gabriel pada Carmen. Tapi Carmen enggan memberitahu karena Carmen merasa akan sangat berbahaya jika Rambo pergi ke sana. Walah Carmen. Namun karena Rambo terus meminta demi keponakannya dan demi almarhum adiknya Carmen, akhirnya Carmen pun memberitahunya. Singkatnya, Rambo pun pergi ke tempat itu dan berpura-pura ingin memesan kupu-kupu. Sesampainya di dalam, Rambo pun langsung melakukan penyerangan dan menghajar semua pria yang ada di dalam tempat itu. Satu persatu kamar pun Rambo masuki, hingga akhirnya Rambo berhasil menemukan Gabriel yang dalam kondisi tidak baik. Dan tanpa pikir panjang, Rambo pun langsung membawanya pulang. Victor yang tahu kejadian itu pun akhirnya marah pada Hugo karena dia menganggap seandainya kemarin Hugo menurut dan mau menghabisi Rambo, maka semua kekacauan ini tidak akan terjadi. Sementara itu di perjalanan pulang, Gabriel mengobrol dengan Rambo. Dia mengungkapkan permintaan maaf dan menyesal atas semua perbuatannya. Rambo terus mengajak Gabriel berbicara untuk menjaga kesadarannya. Namun belum sampai rumah, Gabriel pun tidak mampu bertahan dan harus sakratul maut. Singkatnya pagi pun tiba, Rambo sudah sampai di rumah. Namun kabar duka yang dia bawa membuat Maria tak kuasa menangis dan pagi yang kelabu pun terjadi hari ini. Setelah memakamkan Gabriel, Rambo menyuruh Maria untuk pergi meninggalkan rumah ini karena Rambo berencana akan mengubah tempat ini sebagai medan tempur. Setelah Maria pergi, Rambo pun mempersiapkan semuanya, mulai dari membuat banyak jebakan di banyak tempat serta menyiapkan senjata perlengkapan tempurnya. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, Rambo kembali pergi ke Meksiko untuk menjumpai Carmen untuk meminta lokasi Victor. Di sini Carmen meminta Rambo untuk berhenti dan move on. Namun Rambo berkata bahwa dia tidak punya alasan untuk berhenti dan tidak punya alasan untuk move on. Melihat tekad Rambo yang sudah sangat kuat, akhirnya Carmen pun memberitahu tempat tinggal Victor. Singkatnya Rambo pun sampai di rumah Victor dan tanpa basa-basi Rambo langsung menghabisi seluruh penjaga rumah Victor satu persatu. Hingga sampailah Rambo di kamar Victor dan langsung menghabisi Victor yang sedang mandi junub. Keesokan harinya, Hugo pun datang ke rumah Victor yang sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan betapa terkejutnya Hugo melihat saudaranya sudah modar dengan kondisi tanpa kelapa.
Sementara itu, Rambo yang pulang dengan mobilnya membuang kelapa Victor di jalan layaknya seperti membuang sampah. Hugo yang emosi pun lantas menyiapkan pasukannya dan segera pergi menyerang Rambo di rumahnya. Singkatnya, pasukan Hugo pun sampai. Namun Hugo yang tak tahu bahwa Rambo adalah legenda tempur dengan cerobohnya masuk begitu saja ke wilayah tanah Rambo yang ternyata sudah dipasangi ranjau. Dan baru saja masuk, satu mobil langsung meleduk. Door. Tak mau menyerah, Hugo melanjutkan penyerangannya dengan berjalan kaki. Namun baru buka pintu rumah, satu pasukan Hugo kembali modar. Ada pasukan Hugo yang mau masuk ke gudang. Namun sekali bedil perangkap minyak, semua pasukan kobongan. Mereka melihat Rambo masuk ke bawah tanah. Mereka menyusulnya, namun karena bukan medan mereka, Rambo dan segala perangkapnya pun bisa dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Dan untuk membangkitkan adrenalin, tak lupa Rambo memutar musik dengan radionya. Dan aksi penghabisan pun Rambo lanjutkan. Edan, keren. Sempet-sempetnya muter musik, bro. Di sini Rambo sempat melihat Hugo. Namun Rambo membiarkannya karena Rambo ingin menjadikan Hugo sebagai orang terakhir yang dia habisi. Hingga tiba di suatu momen ketika Rambo ingin melepaskan perangkapnya, tak sengaja perut Rambo terkena bedil. Singkatnya, semua pasukan Hugo pun sudah modar. Dan dengan radio komunikasi, Rambo sengaja menghubungi Hugo dan berkata bahwa dia sengaja menyisakan Hugo untuk dijadikan yang terakhir. Karena Rambo ingin Hugo merasakan kemurkaan Rambo, sang legenda tempur. Feel my rage, my hate at times. Dan tawaran terakhir dari Rambo, jika Hugo ingin hidup, Hugo harus mengikuti arah lampu di tempat ini. Dan seketika, ruang bawah tanah ini pun perlahan mulai meleduk. Follow the lights. Hugo pun terus berlari dan berhasil selamat muncul di dalam kandang kuda. Dan di sini Rambo langsung menghujani Hugo dengan panah legendarisnya. Rambo pun perlahan menghampiri Hugo layaknya malaikat pencabut nyawa. Dan dengan pisau legendarisnya, Rambo pun merobek dan mengobok-obok daleman Hugo, lantas mengambil daging pendetaknya buat dijual dan ditukar dengan iPhone. Dan setelah semua misi ini selesai, Rambo pun beristirahat, duduk di kursi goyang sambil mengenang masa lalunya, yang mana memang dialah pria yang dilahirkan untuk bertempur. Dan inilah Rambo Last Bolt. Tamat. Nah, itu tadi guys, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Dan sebelum pamit, gua mau bacain dulu nih salam-salam dari teman yang udah komen di kolom komentar.
Yang pertama ada dari Bang Ozan _official. Bang, salam buat abang ya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya bang. Amin. Terima kasih Bang Ozan. Salam juga buat keluarga Bang Ozan di sana ya. Semoga dilimpahkan rezeki juga. Amin. Selanjutnya ada Irham Fahrizal. Salamnya buat pemerintah lur tolling, jangan kejam-kejam amat buat bikin rakyat sengsara. Sukses terus buat upload videonya lur. Oke, terima kasih lur, udah disampaikan salamnya ya buat pemerintah lur tolling. Apa sih ini? Oh, salamnya buat pemerintah lur, tolong jangan kejam-kejam amat buat bikin rakyat sengsara. Amin, semoga didengar pemerintah ya. Pemerintah mana sekarang nih? Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya ada Lesmiati. Salam kenal buat yang bagi cerita. Oke, salam kenal juga Kak Lesmiati. Terima kasih ya sudah mampir. Oke, selanjutnya ada Cok Agustri Premana. Premana ya, kirain Permana. Oke, Cok Agustri Premana. Salam buat janda yang naksir ke ber itu. Oke, waalaikumsalam. Ada aja. Oke guys, kayaknya sampai situ dulu aja baca-baca salamnya. Buat kalian yang mau kirim-kirim salam, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Insya Allah gue bacain nanti ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan terima kasih buat semuanya. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.